menurut gue tuh penasaran, ini personal question for me sih. Menurut lo perbedaan paling signifikannya tuh apa running scene pas lo dulu awal mulai sama sekarang, Kak? Yang paling kelihatan tuh perbedaannya apa menurut lo? Perbedaan paling kelihatan. Kalau dulu lu hampir semua tahu siapa yang lari sih. Oh, karena itu aja. Karena orangnya itu aja. Kalaupun ada grupnya juga itu aja, lu pasti kenal salah satu dari grup itu gitu. Jadi kalau mau connect kemana-mana lebih gampang. Mau bikin acara lari bareng lebih gampang. Grup ini bikin acara lari, undang ini, ngajak hubungin ini. Oke, set jadi tuh acara lari bareng. Dari semua maraton yang pernah lo ikutin, top 2 favorite maraton lo apa, Kak? Top 2 favorite marathon, oke. Dan lo waktu itu ada spesifik targetnya yang mau lo kejar di FM pertama lo? Waktu itu belum ada. Cuma pengen yaudah yang penting under COT gue finish. Ya, yang penting gue bisa fulfill dulu nih maraton pertama. Kondisi kaki gimana Pak? Abis sakit 42 km pertama. Itu sakit banget sih kaki abis itu. Halo Dasher, selamat datang kembali di Easy Pace Podcast persembahan dari Dashboard. Hari ini aku gak mau kebanyakan muluk-muluk openingnya karena aku lumayan excited banget. Narasumber hari ini yaitu Kak Dian Bernard. Halo. Jadi Kak Dian ini merupakan runners yang baru saja menjadi coach juga. Oke, gue mesti mulai terbiasa dulu. Iya. Sebenarnya kalau misalnya mau dilihat list of achievement lo nih Kak, gue buka Instagram lo nih. gue kayak wow. Tapi oke, we're not gonna talk about that dulu. Kita pingin kan tak kenal katanya tak sayang nih. Jadi gue pingin berkenalan dulu dengan Kak Dian nih. Sebenarnya awal mula journey lari lo tuh seperti apa, Kak? Oke, awal mula lari. Awal mula lari tuh 2009, 2010, 2009 lah. Oke, recorded biasanya 2010. Mulai lari di dulu ada apps yang apps Nike, Nike Plus yang terus gitu pakai chip di jari sepatu. Nah, itu baru mulai lari pakai itu 2010. Larinya karena apa? Jadi 2006 gue kecelakaan. 2006 kecelakaan. Gue kecelakaan motor. Pulang dari Wonderbar kalau tahu. Gue kan ini kan age gap kita lumayan jauh nih. Cuma nanti gue pengen cari tahu sih. Oke, itu terus dia gitu kayak siang gue naik motor mau ke rumah teman gue jam 11 siang, kecelakaan di depan Rumah Sakit Muhammadiyah di apa namanya? Taman Puring. Taman Puring, oke. Short story, gue kecelakaan, tulang belakang gue spine 789 retak, fracture. Wah. Dari situ gue mesti pakai korset 3 bulan, yang akhirnya jadi pakai korset 6 bulan, bed rest 2 minggu. Gak bisa ngapa-ngapain lah intinya gitu. Bener-bener bed rest total. Bed rest ya. Dan baru mulai baru bisa bangun dari tempat tidur setelah 3 minggu. Pakai korset tadinya 3 bulan jadinya 6 bulan. Cuman ya akhirnya tetap masih ngasuh kantor lagi akhir itu. Waktu itu masih kuliah di BINUS. Sama udah gitu masih sama ngantor, jadi ya udah mulai agak bisa ya udah. Cuman jadinya lebih terbatas aja ke mana-mananya. Sebelum itu gue lumayan banyak olahraga yang aneh-aneh lah. Wall climbing gitu-gitu. Itu SMA ya. SMA. Tapi lo sebelumnya ini nggak udah suka lari atau ada perlarian dikit gitu nggak, atau nggak? Sama sekali nggak. Waktu SMA tuh gue sebenarnya gue ikut pencinta alam. Gue ikut pencinta alam, jadi gue banyak naik gunung, gue banyak gue hampir setiap kali wall climbing dulu. Jadi waktu itu si pencinta alam gue ini bikin divisi wall climbing, terus gitu gue ikutan di situ. Nah, jadi setiap pulang sekolah kita selalu manjat di situ. Akhirnya semua kegiatan itu juga nggak bisa gue lakuin lagi tuh setelah kecelakaan. Karena kan habis itu lo udah mesti stop semua high impact sport. Mulai bingung tuh mau ngapain di situ. Naik gunung udah nggak bisa, wall climbing udah nggak bisa.
dulu masih suka breakdance juga udah gak bisa. Seru banget. Nah terus akhirnya fast forward sedikit 2008 akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain karena ya ikutin aja dokter gitu. 2009 di kantor bos gue lari. Jadi bos gue waktu itu nanti gue ceritain siapa. Dia yang inspired gue jadi, yang akhirnya bikin gue juga mau lari itu dan menginspire gue buat lari adalah dia. Semua orang pasti tahu sih. Gue jadi penasaran nih bagaimana nih. Gue masuk kantor terus akhirnya 2009, dia lari ya. Dia gue waktu itu kerja di majalah lifestyle magazine yang mostly party terus dari hari Rabu sampai hari weekend. Iya. Dengan lifestyle itulah. Dengan lifestyle itulah gitu. Itu di tahun-tahun 2006 sampai dan seterusnya. Nah, 2006. Nah, itu tuh tapi si bos gue ini dia walaupun misalnya kayak hari Rabu dia party sama gue, dia kadang-kadang masih ada lari di mana gitu. Gue ketemu dia, waktu itu gue sempet gue lagi nginep di mana gitu, tiba-tiba dia lagi lari di gymnya. Gitu. Gila kemarin kan baru dari sini dia lari juga ya. Akhirnya kenapa sih dia lari? Gue cari tahu. Ternyata orang tuanya dia lari karena orang tuanya kurang sehat, jadi dia pengen lebih sehat dari orang tuanya. Gue kira seru juga nih lari. Lamanya dia ikut lari sampai akhirnya dia bikin berapa kali acara lari. Dia bikin activity lari waktu itu sama Nike, dia bikin sama ini. Dia cari orang-orang yang siapa yang mau lari, ternyata terus lama-lama gue ikutin, seru juga nih lari. Maksudnya bagus juga nih lari. Gue coba tanya sama dokter, sebenarnya dokter juga nggak aman. Itu lebih less impact dibanding olahraga yang lain ataupun wall climbing atau apa dibanding wall climbing atau mendaki harus bawa carrier karena nggak boleh bawa beban waktu itu. Toh akan larinya di mana? Di gym kok gitu. Ya udah treadmill kan? Ya silakan. Tapi ya pelan-pelan start slow aja. Ya udah. Waktu itu akhirnya karena waktu itu kantor majalah sering banyak dapat gratisannya, dapatlah nyobain voucher gym gratis. Terus gitu di gym kan nggak tahu mau ngapain. Kalau misalnya newbie masuk gym tuh kan nggak tahu mau ngapain kecuali treadmill udah tinggal nyalain, ya udah larilah nyobain treadmill. Itu tuh 2000, pokoknya akhir-akhir 2009 sampai 2010 itulah awal mulai lari. Nah sebenarnya waktu itu kenapa mau lari? Ya biar ada balance aja. Lari dari kenyataan di malam-malam tuh sama lari siang-siang biar ada larinya. Paham, in a weird way tapi gue mengerti gitu, nangkep. Nah itu sebenarnya jujur. Siapanya itu waktu itu gue kerja sama Riza Puspo yang bikin Indo Runner. Wah, berarti memang Kadir ini sudah pelari lama. Iya, tua maksudnya. Nggak dong, udah lebih senior, udah lebih berpengalaman dong. Pasti di dunia lari ini ya. Tapi gila, berarti transisinya adalah dari lo dulu yang misal lebih suka daki, wall climbing segala macam, jadi pelari, terus sekarang jadi coach. Itu patut diselebrasi gak sih? Iya, menyenangkan sih ternyata. Bener. Nah, ini kan journey lari lo tuh udah 15 tahun nih, Kak. 15 tahun sih berarti kurang lebih ya. Nanti ada 15 year anniversary gak? Sama Kak Ica ngerayain ya bareng. Ibu dari 2010 ya 15 tahun. Iya, 15 tahun loh, Kak. Lo akan nyangka gak sih kayak journey lari lo tuh membawa lo berbagai macam tempat dan pengalaman gitu? Kayak lo pernah ada di satu titik kayak, wah ternyata gara-gara lari gue udah di sini gitu. Enggak, itu biasanya nggak nyangka sih. Karena lari 15 tahun lalu sama sekali nggak kayak sekarang. Beda banget ya Kak. Ininya. Dulu CFD nggak ada yang lari, karena sepi banget. Itu lebih banyak orang jualan dibanding orang yang lari. Kebetulan angkatan saya udah ngerasain CFD udah lumayan rame gitu kan. Nah kalau misalnya dulu gue nggak tahu gimana. Sepi banget tuh CFD 2010 tuh hampir sepi banget. 2013 mulai rame karena mulai ada. 2013 mulai rame karena mulai ada race di CFD dan mulai kayak 2013-2014 akhir-akhir itu mulai banyak race di BSD. Awalnya tuh semua race akhirnya banyak kan di
CFD. Terus akhirnya mulai geser ke BSD, terus akhirnya banyak di daerah-daerah lain juga mulai Kelapa Gading udah mulai bikin race, sampai akhirnya di luar kota banyak bikin race. Menurut gue tuh penasaran, ini personal question for me sih. Menurut lo perbedaan paling signifikannya tuh apa running scene pas lo dulu awal mulai sama sekarang, Kak? Yang paling kelihatan tuh perbedaannya apa menurut lo? Perbedaan paling kelihatan. Kalau dulu lu hampir semua tahu siapa yang lari sih. Oh, karena itu aja. Karena orangnya itu aja. Kalaupun ada grupnya juga itu aja, lu pasti kenal salah satu dari grup itu gitu. Jadi kalau mau connect kemana-mana lebih gampang. Mau bikin acara lari bareng lebih gampang. Grup ini bikin acara lari, undang ini, ngajak hubungin ini. Oke, set jadi tuh acara lari bareng. Misalnya kayak waktu itu bikin International Women's Day, ajak run crew A, B, C, D, terus bikin Women's Day di Senayan, udah jadi. Kalau sekarang hampir nggak kehitung siapa grup larinya. Udah banyak banget gitu. Karena. Iya sih, seru banget. Seru. Menurut gue episode hari ini akan panjang. Oke Kak, aku mau nanya juga nih, lo masih inget nggak momen, kan lo sama Kak Ica nih, gue nge-shipping banget hubungan suami istri nih, karena gue pingin suatu hari seperti itu. Nah, tapi kan sering ikut maraton sama Kak Ica nih, bisa ceritain nggak pengalaman finish bareng pertama sama Kak Ica? Oke, finish bareng pertama itu berarti maraton pertama gak sih itu? Maraton pertama Ica, yes. Itu Maybank 2016 15. Cak. 2016. Oke, 2015. Oh benar. Itu 2016 Maybank. Temenin Ica pertama kali FM di Bali. Abis sebelumnya tahun lalunya gua FM di Bali juga nyobain pertama kali 2015-nya. Nah, terus kayak gitu, nah pas lagi 2015 Ica lagi HM. Nah, terus kayak gitu pas 2016 yuk kita FM bareng yuk. Ya udah mau di Bali. Nah, I hope sih, cuman yang gue lihat sih dia happy banget sih sama experience itu. Karena sekarang akhirnya dia jauh lebih kenceng dari gue. Sekarang jadi ikutan maratonnya, listnya banyak nih berdua banyak, nih. Experience-nya menyenangkan sih. Akhirnya dia dari latihannya sampai akhirnya finishnya, sampai akhirnya finishnya ketemu teman-teman, disambut sama teman-teman, udah gitu ketemu, diselamatin dan segala macam. Euforianya sama togetherness di bareng pas di sebelum dan sesudah dan pas di jalur sampai di finish tuh seru banget ternyata. Iya sih. Nah itu kan pengalaman FM pertama sama Kak Ica. Kalau untuk lo sendiri, pengalaman FM pertama lo tuh kayak gimana Kak? Oke, pengalaman FM pertama gue, itu gue learn the hard way ya. Gue suka kalau misalnya intro udah learn the hard way, ini ada sesuatu yang terjadi berarti. Oke. FM pertama gue itu Jakarta Marathon 2014. Jakarta Marathon 2014. Nyobain FM tanpa proper training plan apapun, hanya nyontek dari internet ini terus dia gitu coba modifikasi sendiri dengan sotoynya. Please jangan ditiru. Sekarang sport science udah jauh lebih canggih. Kalian semua udah pasti lebih canggih-canggih. Dan nanti kita akan bahas itu juga. Nah, itu tuh cuman benar-benar lihat, kalau orang mau latihan maraton, long run pelan-pelan dinaikin. Ya udah, cuman itu yang waktu itu gue cobain. Jadi gue long run setiap weekend dinaikin pelan-pelan sambil tetap weekdays tetap lari. Terus udah gitu sampai akhirnya nanti di hari maraton gue akan lari 42. Terakhir lari itu di 33 kalau nggak salah, 2 minggu sebelum. Semua salah. Itu berarti training plannya berjalan selama berapa lama Kak? Ini yang pas dulu yang FM pertama. 3 bulanan kali ya. 3 bulanan. 3 bulanan. 3 bulan, 2 bulan, 2 bulan setengah gitu. Pokoknya tiap weekend naikin long run pelan-pelan sampai akhirnya 33 apa 30. Itu juga lari dari rumah ke Monas, balik lagi ke rumah. Rumah lo di mana Kak? Jauh Kak. Ya, karena waktu itu
ya larinya lewatin CFD gitu. Iya, Cuman maksudnya iya, sebenarnya iya. lari di CFD sama lari di jalan hari Minggu pagi waktu itu nggak jauh beda. Sama aja sepi juga. Bener. Belum seperti sekarang Belum ya. seperti Kondisi sekarang, jalanan ya. Ingin gue tinggal di masa itu dan sudah mengenal lari. Oke, terus. Nah, terus akhirnya masuklah di race day, nyobain lari. Bisa waktu itu kan Jakmar masih ditutup ya, jalannya masih steril. Lari sampai kilometer, yang benar-benar lari cuma sampai kilometer 21 halfway. Oke. Sisanya abis itu gue mesti jalan lari. Dari mulai 21 atau 25 sampai finish lah. Akhirnya finish 6 jam 10 menit kalau nggak salah. Oh, cut off time itu berapa sih kalau full marathon? 7. Oh, Cut off time full marathon internasional 7 jam. 7 jam. Oke. Wow. Gimana tuh pengalaman latihan 3 bulan tanpa coach berarti dulu ya? Itu lo bener-bener Nggak nyari. tahu sama sekali malah. Nyari tahu otodidak gitu Iya, kan. cuma lihat jatuhnya. aja, oh ada ini, terus lihat oh latihan tuh gini, oh latihan tuh gini. Gue gini. penasaran apa yang terjadi mentally setelah kilometer 21 ke kilometer 30 ke 42-nya. Penasaran gue. Oh, oke. Nah, untuk kilometer-kilometer itu sebenarnya gue janjian sama Ica. Jadi, Ca, nanti ketemu gue di halfway ya. Ya, jadi dia sama nyokap gue sama anak gue itu halfway itu kebetulan di McDonald Kuningan. Oke. Mereka parkir. Gue minta mereka parkir di situ. Gue udah tahu jalurnya. Oh gue minta mereka parkir di situ. Nanti kita ketemu di situ. Bawain gue makan. Oke. Jadi gue juga ngajak mereka buat involve. Biar seru aja sih sebenarnya gitu. Terus nanti ketemu lagi itu sekitar 30 kilo ke atas. Itu di PS. Jadi gue rencana emang ketemu mereka 2 kali. Nah, yang bikin gue keep going adalah sebenarnya biar ketemu mereka. Gue udah janjian nih. Dan gue harus finish gitu. Harus ketemu gitu, harus finish. Dan waktu itu juga anak gue yang pertama juga belum setahun waktu itu. Ya, itu masih bayi digendongin kemana bawa mobil segala macam. Ya gue juga pengen ketemu gitu. Nah, ya gue coba melibatkan ekosistem itu sih buat bikin gue jadi bisa sampai finish. Booster lah ya. Yes. Buat lo. Gila sih. Lo sempat mengalami runners wall juga gak pas lagi FM? Iya pasti. Itu pasti kan soalnya begitu kaki. Oke, waktu itu gue cedera IT band. Jadi lutut sakit banget. Jadi ya dari situ, dari mulai 25 dicurian jalan, lari. Dipakai lari sakit. Akhirnya cuma dia jalan sebentar lagi, lari lagi. Ya udah. Nah tapi ya gue cuma tahu, oke, gue tetap harus finish. Ini cut off saya 7 jam kok. Sebenarnya kalau misalnya dipakai jalan cepat pun bisa finish gitu. Iya, nggak mungkin gue nggak finish gitu. Dan lo waktu itu ada spesifik targetnya yang mau lo kejar di FM pertama lo? Waktu itu belum ada. Cuma pengen udah yang penting under COT gue finish. Ya, yang penting gue bisa fulfill dulu nih maraton pertama. Isi kondisi kaki gimana Pak? Abis sakit 42 kilometer pertama. Itu sakit banget sih kaki. Abis itu 2 minggu sih ada sih pasti kepincang ke kantor tuh. Wah gila sih. Aduh gue gak kebayang. Oke, itu pengalaman FM pertama lo. And then fast forward sedikit ke tahun 2019. Itu tahun berapa ya FM pertama lo? FM pertama tadi 2014 Jakarta Marathon. Jakarta Marathon. Fast forward ke tahun 2019 Chicago Marathon. Okay. Nah ini katanya Anda menorehkan catatan pribadi terbaik di waktu 4 jam 8 menit 25 detik. Gimana tuh dalam 4 tahun menuju Chicago Marathon, pendewasaan apa yang terjadi? Oh itu banyak banget sih pendewasaannya. Oke. Dari mungkin gue ceritain dikit-dikit. 2014 latihan maraton nggak pakai latihan. 2015 masih kayak gitu. Teman maksudnya akhirnya gue udah bisa lebih disiplin milesnya untuk latihan. Oke. Waktunya jadi lebih panjang. Nah, waktu itu 2015 di Bali masih 5 jam 45 menit something gitu nggak salah. Nah nyobain FM di Bali. Oke. Terus udah gitu 2016 nah itu 2 kali tuh maraton. Nah 2016 tuh di Bali nemenin Ica FM pertama. Terus udah gitu
Jakmar, lari lagi Jakmar. Nah Jakmar itu dapat 5 jam kalau nggak salah. Oke. Terus wah makin baik nih. Oke, berarti waktu itu masih tetap belum latihan dengan terprogram dengan bagus lah. Maksudnya masih oke. Di pengertian gue latihan maraton waktu itu adalah naikin mileage pelan-pelan, weekly mileage-nya harus gue naikin, gue sambil latihan tempo sama latihan speed. Gue belum mengenal latihan interval waktu itu. Gue cuman perlu gue mesti ada latihan speednya, temponya, tapi gue harus easy run banyak. Nah, cuman waktu itu juga mileage-nya masih sedikit sih. Ternyata masih sedikit. Rasanya waktu itu kayaknya banyak banget. Rasanya kayak tapi kan jam terbang lo ikutan maraton segala macam udah lebih banyak setelah. Ya udah nyobain. Ternyata nggak perlu lari terlalu cepat ya. Karena nanti di maraton juga larinya akan pelan juga gitu. Jadi lebih banyak latihan easy-nya waktu itu. Sampai akhirnya 2015, 2016, 2017 Jakmar lagi. 2018 nih baru turning point latihan bener-bener latihan terprogram. Waktu itu latihan 16 minggu dibantuin sama ada mentor gue namanya Riva. Shout out to Riva. Nah Riva itu dulu NRC Pacer. Dia banyak bantuin gue maksudnya banyak ngajarin gue soal lari. Riva banyak ngajarin gue. Terutama waktu itu ngasih gue latihan waktu itu latihan Berlin sama latihan Chicago tuh sama Riva. 2018 gue latihan Berlin, gue mulai latihan bener lah gitu. Ternyata latihan itu harus minimal 16 minggu. Latihan 16 minggu tuh ternyata ada easy run-nya, ada recovery run-nya. Kalau abis speed, ada speednya waktu itu ada dikasih speednya 2 kali, ada intervalnya, ada temponya, sampai ada long run-nya baru di build pelan-pelan. Long run-nya ternyata nggak boleh cepet-cepet, karena itu buat endurance-nya. Pelan-pelan. Gitu tuh ternyata. Dan yang paling penting ternyata nggak cuman larinya yang mesti dilatih, recovery-nya sama tidurnya. Itu yang dulu benar-benar bikin mulai 2018 sampai akhirnya gue aplikasiin lagi di 2009 adalah ya latihan lari ternyata nggak cuma larinya tapi ada recovery-nya juga. Yang recovery dan tidur sih gue rasa itu adalah salah satu problem yang runners ibu kota ini hadapi. Recovery dan tidur. Karena kita masih ada 9 to 5 ya Kak ya, dan segala macem itu tuh. Nah benar. Recovery sebelumnya itu pulang kantor jam 11 sampai rumah jam 12. Lari jam 5. Nah itu kurang baik sih sebenarnya. Cuman ya mulai 2018 ternyata karena gue mesti mau lari jam 6 berarti gue mesti pulang lebih cepat. Gue mesti beresin kerjaan gue lebih cepat. Atau setidaknya gue udah sampai rumah jam 11 atau jam 10 gue udah sampai rumah. Jam 11 gue udah bisa di kamar. Gue punya waktu istirahat more than 6 hour untuk gue bisa lari. Karena ya at least tidur 6 jam minim, bisa 7 jam bagus, 8 jam bagus banget. Itu sih sebenarnya. Ternyata itu karena lari lu besoknya nggak akan improve kalau misalnya istirahatnya nggak cukup. I see. Ini turnover paling gedenya itu. Recovery dan tidur ya. Recovery dan tidur. Ini menarik sih untuk dibahas. Kayak kalau misalnya ngomongin soal persiapan nutrisinya pas sebelum Chicago Marathon tuh gimana? Dan gue sebenarnya lebih penasaran. Kalau sekarang kan kita nyari tahu hal-hal yang berhubungan dengan lari sama nutrisi kan lebih gampang ya. Di era sekarang gitu banyak komunitas, banyak orang-orang yang lebih banyak sharing. Kalau dulu pas tahun 2015 ke 2019 itu lo mendapatkan informasi gimana Kak? Maksudnya nguliknya gimana gitu? Kayak apakah semudah sekarang atau lebih susah dulu? Kalau sebelum 2018 yang gue cari waktu itu cuman gimana larinya sama program larinya. Jadi gue belum tahu tuh soal masih ada rest. Ternyata pakai jam smartwatch bisa ngukur resting heart rate. Lari harus lari harus easy di zone segini, heart rate lu hitungannya begini, maksimum heart rate segini, recovery heart rate lu segini, lari buat segini. Itu baru tahu setelah 2018 lah gitu. Nah sebelumnya itu ya yang dicari cuma larinya doang, karena yang bisa diakses
at least yang gue dapat waktu itu cuman gimana menularinya apa aja. Masuk 2018 karena ada ya itu gue dibentorin sama Riva. Gue jadi tahu ternyata kalau misalnya pakai smartwatch ya bebas nyebutin jamnya apa ya. Iya, bebas nggak apa. Kita tidak ada terkait dengan brand ataupun sponsor. Tapi kalau mau tapin boleh banget. Benar. Karena 2018 itu mulai pakai Garmin. Oke, mulai pakai Garmin. Jadi gue benar-benar belajar. Kalau tidur bisa keukur gue tidurnya berapa jam. Terus gue resting heart rate sebenarnya ada cara metode ngiturnya. Bangun tidur ngukur 1 menit resting heart rate berapa. Tapi atau kalau misalnya pakai jam aja udah ketahuan. Udah keukur resting heart rate-nya bisa di average bahkan sampai 7 hari sampai 4 minggu biar tahu sebenarnya resting heart rate-nya tuh berapa. Karena makin rendah makin bagus. I see. Bisa tahu resting heart rate-nya, bisa tahu nanti lari harus easy to di heart rate berapa kayak gitu. Iya. Nah, sesuai tadi opening gue kan gue bilang runners to coach. Tapi sebelum ke situ gue pengen nanya dulu deh. Dari semua maraton yang pernah lo ikutin, top 2 favorite maraton lo apa, Kak? Top 2 favorite maraton. Oke. Of course Chicago. Chicago menurut gua bukan karena WMM-nya ya. Ya mungkin karena apa ya? Satu jalur secara jalur course menurut gue paling seru. Kenapa? Karena jalannya waktu itu gede banget, kayak lari di Sudirman terus-terusan aja. Jalannya gede, walaupun orangnya rame banyak, tapi nggak terlalu perlu zigzag gitu karena jalurnya gede. Selain Nike experience-nya, tapi gue senang banget sama gue bisa gue lari sambil gue nikmatin. Ini bridge ini ya di film Batman ini. Bridge ini ya. Ini pas lagi scene film ini. Ini pas lagi film Avengers ini. Somehow lebih familiar terus jadi seru gitu. Ini stadion Chicago Bulls. Gitu. Seru banget. Experience-nya buat lo personal itu Chicago se-special apa sih? What made the running extra special pas di Chicago menurut lo? What make satu itu ya. Satu course. Kedua gue selain mungkin ini terlalu ini gitu. Gue senang banget Nike. Terus itu satu-satunya race WMM yang disponsori Nike. Terus itu jadi kayak ekosistem semuanya tuh gue senang ketemunya. Gue bisa masuk ke toko ini, terus ada activity ini, ketemu ini. Ada sayangnya waktu itu gue kurang beruntung. Ternyata ada bisa ketemu sama salah satu coach Nike, ada kayak gitu. Terus dapat merchandise-nya tuh jadi banyak dan seru, bisa gue pengenin semua kayak sampai sekarang masih keinget gitu rasanya. Iya. Selain di race course-nya dan itunya tuh ini kayak apa ya? Kayak kelilingin Hollywood. Di sini di film ini. Ini di film ini, film ini. Gitu. Seru banget. Nah, itu kan nomor 1 tuh. Nomor 2 apa? Tokyo. Bahas yuk Tokyo, Cek. Tokyo. How is it for you? Tokyo karena ini pertama kali gua itu personal best maraton gua. Iya. Kenapa Tokyo? Satu karena itu personal best maraton. Selain ke US, gue pengen banget ke Tokyo. Sebenarnya ke Tokyo juga agak takut juga sih sebenarnya gue. Ke Tokyo tuh takut hilaf. Belanja. Ini udah aku ngeliat Kak Ica senyumnya kayak belanja nggak tapi? Belanja dan semuanya lah. Gue senang banget. Gue senang banget Tokyo, gue senang ke Jepang, gue senang anime, gue senang cewek-cewek Tokyo juga. Ini udah kayak runner's paradise buat lo ya sebenarnya. Iya. Itu preparation untuk Tokyo Marathon berarti lo berapa lama, Kak? Preparation Tokyo Marathon. Kalau preparation Tokyo Marathon nah itu panjang. Panjang. Karena lo ngejar PB. Iya, sekarang gue ngejar PB. Jadi waktu itu Tokyo itu kan 2025 Maret. Sebelumnya itu Seoul itu Maret. Abis Seoul latihan buat JRF. Nah abis latihan JRF Oktober, November, Desember, Januari, Februari. 4 bulan. 4 bulan. Itu kalau misalnya sebelum Tokyo ada maraton gitu, berarti jatuhnya masukin ke mileage buat menu latihannya tuh gimana, Kak? Kalau menurut lo? Enggak sih sebenarnya. Kayak tadi gue bilang sebelum Tokyo gue lari di JRF. Nah sebenarnya waktu itu lari di JRF tuh
ada discussion lah waktu itu sama coach gue di Stra. Dis, ini kayaknya lari selama ini kita kan latihan di Jakarta, tapi larinya di luar. Long run gue nggak pernah keram, tapi kenapa gue pas di race keram ya? Gimana kalau kita coba larinya di Jakarta? Oh ya boleh, cobain aja, kita cobain lari JRF. Gitu. Ya ternyata ya masih keram juga. Gue nungguin kayak punchline nih gitu ya, ternyata ada apa gitu ternyata. Iya gak apa, jadi ternyata ya emang kan maraton faktor X-nya banyak ya. Gue juga masih tuh biasanya sampai sekarang gue lari maraton masih keram. Cuman ya makin kesini jadi lebih manageable aja. Oke, gue udah tahu. Oke, berarti ini ada potensi keram. Oke, gue mesti nurunin pace di sini. Oke, karena gue jadi makin lama jadi makin tahu. Oh, ada learning. Oke, gue keram di sini. Berarti otot ini mesti gue latih. Oh, gue form ini kayaknya kurang bagus. Oh, ternyata kalau gue nggak bisa nih ngikutin kayak Ica yang pace-nya stabil segitu terus gitu. Nah, oke, gimana dicoba diinin deh kalau gitu, dicoba dinaik turunin pace-nya gimana? Oh ya, jadi lari stabil terus ada rest-nya, lari stabil ada rest-nya gitu. Misalnya dicobain gitu. Itu yang gue cobain di Tokyo kemarin. Iya. Itu kayak interval tapi panjang gitu ya. Interval kayak interval tapi panjang. Threshold jatuhnya. Yes. Threshold tapi panjang. Wah, seru banget sih. Iya. Nah, gue juga penasaran nih, Kak. Kira-kira menurut lo gimana peran komunitas lari dalam perjalanan maraton lo? Oke. Ini komunitas lari gede banget sih sebenarnya. Komunitas lari. Gua kenal komunitas lari 2014 gua kenal Running Rich. Ini berarti kan lo udah apa ya, bergabung dengan komunitas larinya udah lama gitu kan, dari sebelum mungkin ya sekarang kan komunitas lari banyak ya. Dulu tuh cuma itu aja gitu. Itu gimana menurut lo? Oke. Gua gabung lari dan main sama komunitas lari waktu itu sama Running Range 2014. 2014. Jadi 2013 gue kenal Distra, terus sampai akhirnya 2014 akhirnya gue main lah bareng sama mereka. Main bareng sama mereka. Seru banget sih ternyata, justru main sama komunitas. Well, this is my experience. I don't know yang lain kalau misalnya ada gini. Cuman gue nemuin keluarga baru, gue nemuin teman-teman baru, gue nemuin gue nemuin keluarga yang nungguin gue di finish line. Nyorakin gue di jalur. Bahkan kalau misalnya tiba-tiba, gue inget banget tuh ada beberapa race gue balik, aja ini gue ketinggalan. Oh tenang, gue masih ada gel, nih gue kasih. Nggak kasih, udah ngasih aja gitu. Oh kasih gel apa? Aduh gini. Tiba-tiba lagi lari bang, aduh gel gue jatuh, nih gue masih ada backup satu. Impactnya sebesar itu sih. Sampai akhirnya kita temenan nggak cuman pas lagi lari, nggak cuman pas lagi ketemuan pas lagi lari. Kita temenan, jadi kita liburan bareng. Well, liburannya nggak cuma selalu soal lari sih. Iya. Ada yang berhubungan di luar lari juga. Sampai akhirnya kita jadi ketemuan ini, ada yang dikerjain bareng, ada yang teman bareng, ada yang main bareng. Wah, akhirnya teman-teman lari di Running Race ini banyak banget yang udah lebih dari mulai 2014 akhirnya ya bener-bener udah kayak family sih jadinya. Iya, keluarga sekarang jadinya. Itu bener-bener kayak waktu anak gue belum lahir, itu mereka kenal anak gue dari kecil kan. Ini anak lo nanti pas udah gede nih banyak kenalan om-omnya pelari semua nih. Udah kayak anak lo jadi pelari juga. Iya gak sih Kak? Jadi pelari juga gak sih? lagi kita ajakin. Dia lagi latihan lari, lagi latihan lari, lagi ikut klub lari anak-anak juga. Ya ampun, seru banget. Mau. Bener-bener. Oke. Nih gue masih ada kayak 2 pertanyaan lagi sebelum sesi kita selesai. Gue lebih penasaran ke journey lo juga dari runners jadi coach. Yang akhirnya memutuskan lo untuk mengambil sertifikasi USK tuh apa Kak? Karena gue tau kan tadi, jadi sebelum syuting tuh gue nanya, kayak emang dulu lo pas kuliah jurusan lo apa? Ekonomi. Dan untuk mendapatkan sertifikat dari coach kan lo banyak belajar anatomi, lo banyak belajar biologis. Iya, itu yang paling berat sih. Manusia lagi segala macam. Terus gimana
keputusan lo untuk kayak oke gue pingin deh ngambil sertifikasi? Oke. Sebelumnya pas gue mau gue mau ikut modulnya atau ikut course-nya, gue nggak tahu tuh kalau harus belajar anatomi. Begitu baca, oh damn gila ini banyak banget. Oke. Tapi apa yang men-trigger gue? Oke, jadi gini. Ada beberapa teman gue lah yang ada beberapa teman-teman gue yang suka nanya waktu itu sebenarnya, Dek kalau misalnya mau lari ini baiknya gimana ya? Gue mau lari buat ini nih, ini gimana? Gue sih waktu itu gue selalu mencoba menjawab segeneral mungkin, karena gue takut kalau misalnya gue jawab nanti salah, terjadi sesuatu sama dia, jadi gue jadi merasa bertanggung jawab gitu atas suggestion gue, tapi ternyata impactnya nggak ke dia, kurang baik gitu misalnya. Nah, gue selalu mencoba menjawab segeneral mungkin kalau mereka minta. Kalau ada teman-teman gue yang minta advice soal lari, apapun itu gitu. Misalnya, dia mau race atau dia mau ini, atau gue abis lari ini kaki gue sakit ini kenapa ya? Gue mau race ini, kenapa gue capek banget? Aduh, kok gue cedera di sini? Kenapa gini? Gue selalu mencoba, karena gue nggak punya knowledge di situ, gue nggak punya base pendidikan di situ juga. Gue cuman lari sebenarnya cukup cukup pribadi lah buat gue, karena ini mungkin kayak Ica juga. Ini sesuatu yang tempat gue melarikan diri untuk gue jadi gue aja gitu. Iya. Dan lo udah ada pengalaman 15 tahun juga gitu kan di dunia lari. Cuman iya, orang-orang juga kadang-kadang bilang gitu, kan lu kan udah lama lari. Iya, udah lama lari kan bukan berarti gue qualify untuk ngasih suggestion yang sifatnya medical gitu. Lu bisa tanya ke orang lain gitu. Gue tadi bilangnya gue nggak mau jawab. Nah, akhirnya apa ya kira-kira yang kalau misalnya gue ya misalnya kalau misalnya gue belajar, kalau gue sadar, berarti kan gue bisa jawab lebih terarah dah, dan gue bisa jawab lebih benar. Sebenarnya triggersnya itu, dan jadi dan akhirnya gue juga ada beberapa teman gue yang coba, gue mau ini gini dong, cari gimana? Ya udah, akhirnya gue jadi bisa advice lebih bener lah gitu, nggak jadi ada base-nya dan nggak ngasal. Kredibel lah ya. Kalau misalnya nanya ke lo, kayak udah lo udah ada teorinya nih, udah belajar kayak gitu. Iya. Jadi paling nggak gue bisa jawab, teorinya gini, tapi kalau misalnya based on my experience kayak gini, sebaiknya kalau di-apply di lo mungkin kayak begini gitu. Iya, keren banget sih. Ini kayak Ica ada coach pribadi for life. Seru banget. Oke. Last question from me. From your perspective, how has running developed here in Indonesia? Kalau menurut lo? Running developnya menurut gua boomingnya gede banget. Cepet banget. Post pandemic, boom. Iya. Boom pertama menurut gua itu 2013 2014 saat race mulai banyak, jadi mulai banyak. Tapi ternyata waktu itu Runhood sempat ngitung, bahkan di era itu pun, di era post pandemic itu jauh lebih banyak sekarang. Jauh lebih banyak race, dan demand-nya tinggi banget buat lari. Ya paling gampang ngukurnya aja gitu. CFD dulu sama CFD sekarang lebih banyak orang larinya dibanding orang jalan-jalan beli gorengannya. Bahkan orang jajannya pun udah nggak ada. Di pinggiran kan nggak bisa orang jualan di CFD sekarang. Steril sih. Dan bener-bener lari. Dan gue sebenarnya orang yang senang banget lari di CFD. Kenapa? Banyak orang bilang enakan lari di tempat sepi, biar lu bisa jaga pace lu apa dan segala macam gini. Ya sebenarnya tinggal lari lebih pagi aja sih gitu. Sama karena kenapa? Gue seneng nikmatin. Ternyata gue seneng ngeliatin growth-nya, karena gue ngebandingin sama dulu. Yang dulu yang ternyata lari itu sepi banget, nyari temen lari susah banget, ketemuan tuh susah banget. Sekarang tuh ternyata lu tinggal lari aja, datang ke CFD, lu akan ketemu banyak orang, dan lu akhirnya nanti lu nggak perlu janjian, akhirnya lu ketemu pasti orang yang benar-benar lari dan ketemu sama lu, dan dan sama-sama nikmatin larinya sama-sama kayak lu gitu. Dan akhirnya udah nggak perlu janjian lagi, dan ternyata marketnya sama culture-nya
setumbuh ini. Gue senang banget sih. Itu salah satu kenapa gue senang banget lari ke CFD. Karena gue senang banget ngelihat growth-nya dari dulu sampai sekarang. Well, sebenarnya apapun orang motivasinya buat lari ya, mau cari pacar kayak, mau nyari apa kayak, sebenarnya bagus banget kan sekarang. Lu udah braggingnya tuh soal lari, soal sports gitu. Lu bukan lifestyle yang healthy lifestyle gitu yang healthy gitu. Lu udah iya. bukan bragging sesuatu yang negatif kayak misalnya trek-trekan lah atau apalah atau apapun itu. Sekarang orang udah braggingnya tuh udah bener, gue bragging lari, gue mau braggingnya soal baju lari itu menurut gue sebenarnya itu positif sih sebenarnya. Lu udah shifting dari sesuatu yang negatif ke yang positif kan bagus banget. Sebenarnya itu benar-benar perlu di-appreciate. Makanya gue ya sebenarnya lari di CFD tuh saya ngeliat, ternyata growth-nya udah segini ya. Senang banget sih liatnya. Bener. Tapi itu ya yang sih, paling itu. gue setuju banget sama lo. Kadang tuh ngeliat kalau misalnya GBK atau CFD rame, ada rasa kayak rame banget ya. Tapi di saat yang sama kayak, buset, rame juga. Berarti orang tuh banyak yang interest untuk menjalankan lifestyle itu gitu loh. Bangun pagi, lari, small acts tapi big impact aja gitu loh. Iya banget. Ya kan. Ya terus gue nunjuk semuanya. Seru banget sih Kak. Thank you so much. Thank you udah sudah mau datang dan memberikan cerita-cerita experience lo. gue selalu ngomong ini berulang kali ke narsum-narsum yang datang yang udah punya experience-nya panjang tuh. Menurut gue yang bikin buat episode ini mahal adalah experience kalian gitu loh. Sharing 15 years worth of experience. Gue kayak sebagai pelari yang baru, gue kayak banyak nangkep ternyata ini. Jadi thank you so much Kak. Thank you banget udah diundang. Iya dong. Dan kita juga excited banget buat kalian nanti Dashers yang nonton episode ini. Semoga merasa terinspirasi, merasa terdorong dan merasa tidak sendiri di dalam journey lari kalian. Jadi itu dia Dashers episode hari ini. Semoga kalian tetap merasa semangat untuk menjalani program lari apapun yang kalian inginkan. And we'll see you guys on the next episode. Dadah.